tegang dan tawa. Itulah dua gambaran saat Amerika Serikat dan Ukraina bertemu dalam dua kali kesempatan berbeda. Pada kesempatan pertama, Ukraina dan AS bertemu di ruang oval Gedung Putih Jumat 28 Februari 2025. Lalu, kesempatan kedua, Kiev dan Washington bertemu dalam perundingan di Jeddah, Arab Saudi, Selasa 11 Maret 2025. Seperti apa beda suasana dalam dua pertemuan AS dan Ukraina? Simak selengkapnya dalam video berikut. Delegasi Amerika Serikat dan Ukraina memulai pembicaraan di kota Jeddah, Arab Saudi pada Selasa 11 Maret 2025 untuk membahas prospek kemungkinan kesepakatan damai dengan Rusia. Pembicaraan di Jeddah itu juga bertujuan untuk memperkuat hubungan AS-Ukraina setelah berminggu-minggu hanyut dalam ketegangan. Pembicaraan di Jeddah kali ini dalam tanda kutip lebih ceria. Pasalnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tampak tersenyum ke arah kamera dan terlihat ceria ketika para jurnalis dipersilahkan masuk ke dalam ruangan tempat diadakannya pembicaraan tertutup antara para pejabat Ukraina dan AS di sebuah hotel mewah di Jeddah, Arab Saudi. Ketika Rubio ditanya apa harapannya untuk pertemuan tersebut, ia pun mengacungkan jempol dan menjawab bahwa pembicaraan Ukraina dan AS telah berjalan dengan bagus. Pejabat Ukraina juga mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik. Seorang pejabat senior Ukraina yang tidak mau disebutkan namanya juga mengatakan pembicaraan antara delegasi AS dan Ukraina di Jeddah berjalan lancar. Sementara itu, Ajudan Presiden Ukraina Andriy Yermak mengatakan bahwa yang terpenting adalah bagaimana mencapai perdamaian yang adil dan langgeng di Ukraina. Ia menambahkan, jaminan keamanan penting untuk mencegah Rusia melakukan invasi lagi di masa depan. Dilaporkan, delegasi AS dan Ukraina bertemu selama sekitar 3 jam di pagi hari sebelum beristirahat, kemudian pembicaraan dilanjutkan pada sore hari. Sebelumnya, hubungan AS dan Ukraina sempat memanas usai pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Gedung Putih pada Jumat 28 Februari 2025 yang berakhir dengan ketegangan. Dialog yang awalnya direncanakan untuk membahas kerjasama sektor mineral justru berkembang menjadi perdebatan sengit mengenai perang Ukraina-Rusia. Ketegangan memuncak ketika Trump secara terbuka menegur Zelensky, menuduhnya tidak bersyukur atas bantuan yang telah diberikan AS kepada Ukraina. Trump juga menambahkan bahwa Ukraina harus segera mencari jalan damai dengan Rusia. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. That's back to you, far more than a lot of people said they should have. Zelensky kemudian membalas pernyataan Trump dengan menyoroti bahwa upaya diplomasi selama ini gagal menghentikan agresi Rusia. You know that we had conversations with him, a lot of conversation, my bilateral conversation, and we signed with him, me, like a new president, in 2019 I signed with him the deal. I signed with him, Macron and Merkel, we signed ceasefire. Ceasefire. All of them told me that he will never go. We signed him with gas contract. Yes, but after that, he broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Wakil Presiden AS JD Vance juga ikut angkat bicara dengan menuduh Zelensky tidak menghormati AS karena menyampaikan kritiknya secara terbuka. I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Insiden itu pun sempat memperlihatkan jurang yang semakin lebar antara Washington dan Kiev.
Ukraina yang sejak awal konflik sangat bergantung pada dukungan militer dan ekonomi dari AS menghadapi ketidakpastian dalam hubungan bilateralnya dengan negara adidaya tersebut. Trump kemudian menegaskan AS tidak dapat terus-menerus memberikan bantuan tanpa adanya komitmen dari Ukraina untuk mencari jalan keluar dari konflik ini. Di sisi lain, Zelensky menekankan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai hanya dengan negosiasi sepihak. Setelah bertemu dengan Zelensky, Trump kemudian menyampaikan dalam unggahannya di Truth Social bahwa Zelensky tidak siap untuk berdamai. Di sisi lain, Zelensky dalam sebuah wawancara mengungkapkan kekecewaannya terhadap Trump dan berharap AS mendukung Ukraina dalam melawan Rusia. Bagi Ukraina, ketegangan ini membawa konsekuensi yang tidak ringan. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada bantuan luar negeri untuk mempertahankan pertahanannya, kegagalan membangun hubungan yang harmonis dengan Washington bisa berdampak pada efektivitas militernya di medan perang. Usai pertikaian antara Trump dan Zelensky, beberapa pejabat tinggi mengungkapkan bahwa Trump belum sepenuhnya menutup peluang kesepakatan dengan Ukraina dan akan menunggu hingga Kiev siap untuk perundingan yang lebih konstruktif. Benar saja, terbaru pada Selasa 11 Maret 2025, delegasi Ukraina dan AS bertemu di Jeddah, Arab Saudi. Pertemuan itu diharapkan bisa mempercepat kata sepakat guna mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Lantas, siapa saja negosiator yang menghadiri perundingan di Jeddah? Dari pihak Ukraina, hadir Menteri Luar Negeri Andriy Sybiha, Menteri Pertahanan Rustem Umerov, Kepala Kantor Kepresidenan Andriy Yermak, dan wakilnya Pavlo Palisa. Sementara dari pihak AS dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Penasehat Keamanan Nasional Mike Waltz. Ukraina mengatakan pembicaraan dengan AS dimulai dengan sangat konstruktif. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak juga mengatakan diskusi dengan delegasi AS di Jeddah telah dimulai dengan positif. Ukraina setuju usulan Amerika Serikat untuk gencatan senjata 30 hari dengan Rusia. Selanjutnya, Rubio akan menawarkan usulan tersebut kepada Rusia agar perang Rusia-Ukraina segera berakhir. Tanggapan positif dari Ukraina itu pun mendorong pemerintahan Presiden AS Donald Trump untuk mencabut pembekuan bantuan militer dan memperkirakan awal hingga akhir konflik. Rubio juga mengatakan Amerika Serikat akan segera melanjutkan bantuan militer dan pembagian intelijen yang telah dihentikannya untuk menekan Ukraina setelah pertemuan antara Trump dan Presiden Volodymyr Zelensky berakhir adu mulut. Di Washington, Trump mengatakan dia siap menyambut Zelensky kembali ke Gedung Putih dan dimungkinkan berbicara dengan Presiden Vladimir Putin minggu ini. Nah, itu tadi perbedaan suasana pertemuan antara AS dengan Ukraina. Setelah hubungannya sempat retak dan adanya pergeseran kebijakan AS di bawah kepemimpinan Trump, kini kedua negara itu sudah lebih ada kemajuan. Bagaimana kelanjutan hubungan AS, Ukraina, dan juga Rusia? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.